Saudara, saya sudah bersama dengan koordinator media tim pemenangan Agus Silvi, Imelda Sari. Terima kasih Mbak Imelda. Saya tanya sekarang, Mbak Imelda menjadi koordinator media, apa yang dilakukan untuk memenangkan Agus Silvi dari sisi media sosial? Dari sisi media sosial saya kira ada banyak teman ya, yang relawan terutama, yang begitu banyak yang mendukung kami, ada begitu banyak akun-akun misalnya di sosial media, ada namanya. Ini relawan semua ya? Ini yang relawan aja dulu ya, yang saya cerita ya. Ada berapa jumlah itu? Aduh, banyak banget ya. Tapi masing-masing ini mereka maksudnya punya nama akun ya. Jadi ada Jempol Rakyat, ada namanya Karib Agus, ada AHY Center, ada kemudian AFC, Sohib Agus, Sohib AHY. Oh, ini akun-akunnya? Iya, nama akun-akunnya. Tapi orang-orangnya itu kita pernah kumpulkan beberapa kali. Jumlahnya? Ya. Ada sekitar 20 akun ya. Yang 20. Cuma 20 masa 20 akun, 20 akun itu yang mengatasnamakan seperti kelompok-kelompok tadi, tapi ada begitu banyak relawan perorangan juga gitu. 20 akun tadi itu belum tentu di admini oleh satu orang, tapi bisa juga satu akun bisa beberapa orang. Bisa banget. Tapi yang jadi pertanyaan begini, kalau pasangan lain di dua pasangan sebelumnya itu ada relawan banyak, ada ratusan bahkan ada ribuan. Kami tapi juga kemudian ada tim memang di dalam diadmini oleh satu situation room, satu war room, satu tempat di mana mereka bisa mengumpulkan dan kemudian untuk sampaikan kepada publik. Tim ini saya nggak wawancara di ruangan ini, wawancaranya di ruangan lain. Jadi belum ada tim seperti itu. Seperti apa? Poinnya sebenarnya bukan itu, tapi di dalam tim sendiri memang ada. Kemudian karena kita ini masih guyupan, poinnya di dalam misalnya tempat posko pemenangan juga sangat limited tempatnya. Nah sekarang kita lagi mencarikan tempat untuk kemudian dijadikan satu atap. Tapi beberapa masih kali dibangun, belum terbentuk tim adminnya ini. Tim adminnya sudah ada, cuman soal tempat. Ini masalahnya tempat. Saking limitednya posko pemenangan misalnya di Wisma Proklamasi itu kan sangat terbatas. Bahkan di posko pemenangan pun belum dapat tempat di situ. Di tim kami sendiri sudah ada, jadi cuman kita lagi bikin menyatukan mereka dalam satu atap supaya kemudian mudah berkoordinasi. Iya, mudah berkoordinasi. Tapi semua itu tetap di struktur yang jelas dan dipimpin oleh Mbak Imelda Sari. Iya, kita sifatnya koordinasi karena gini, menurut kami relawan itu sangat kreatif. Kita juga nggak bisa batasi kreativitasnya mereka, hanya ada guideline misalnya seperti halnya paslon kami yang juga punya guideline, misalnya kita tidak boleh misalnya menghujat orang, menghina orang, martabat orang juga harus dijaga dan seterusnya. Jadi kalau seandainya ada dari luar menghujat, menghina pasangan Agus Silvi, itu nggak baper tuh, nggak bawa perasaan tuh? Itu saya kira masing-masing sudah tahu mana porsi misalnya yang harus direspon, responnya misalnya cukup kadarnya A, B, C, D. A, B, C itu sebenarnya key message, pesan kunci. Harus disampaikan seperti itu. Jangan berlebihan begitu ya? Iya, saya kira. Tapi ada nggak yang di luar jalur itu? Saya kira, panas juga nih, baper juga nih. Saya Agus Silvi dibully. Rata-rata teman-teman itu kalau personal ya, mereka personal membalasnya. Tapi kalau seandainya kemudian mereka di luar jalur dan kemudian Mbak Imelda tahu, apakah kemudian itu ditegur, diperingatkan? Pasti. Sudah ada yang diberikan sanksi misalnya karena keterlaluan, udah berkali-kali diingatkan, masih ngeyel juga, udah keluar aja deh. Nggak sampai begitu. Sebenarnya ini kerja keroyokan kan. Kerja keroyokan yang harus dimonitornya juga bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pas, nanti ada satu temen yang ngingetin, Mbak, yang akun ini kok ngomongnya gini, terus tinggal ada yang lain lagi nanti menjapri temen yang tersebut. Autokontrol ya. Meskipun ada kendala karena tidak kumpul bareng, jadi agak susah untuk mengkoordinasi. Dan ini menuju ke sana, ada kumpul bareng nanti di satu ruangan untuk mengkoordinasi mereka yang ada di bawah. Sebenarnya udah sering sih untuk ketemu. Teman-teman ini juga cukup sibuk dengan kesibukannya mereka sebagai profesional, kemudian ada yang mahasiswa dan seterusnya. Jadi memang saya kira ya dunia maya ya di sosmed itu dikerjakan bisa dari mana saja kan, bisa dari kafe, bisa dari bahwa situation room kita tuh akan kita saya kira karena itu menyangkut strategi juga untuk situation room
yang saya kira belum saatnya. Nanti pada saatnya kita akan berikan gitu karena itu penting nanti buat kita. Terima kasih Koordinator Media Tim Pemenangan Agus Silvi Imelda Sari telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Mbak Imelda. Terima kasih Mas Aiman. DKI dan daerah sekitarnya Greater Jakarta Area ini juga adalah salah satu yang memang tentunya pengguna dengan penetrasi tertinggi. Medsos tertinggi. Ada datanya berapa persen pengguna medsos di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek? Penetrasi di DKI Jakarta sendiri sampai 70-80%.